Gimana caranya ngelola gaji UMR? Satu, udah pasti tempat tinggal, sederhana ya. Jadi gue harus tinggal di kos-kosan. Kos-kosan gue udah cari, jadi ini gue riset. Ini actually gue riset, jadi gue gak sembarang keluarin angkanya dari mulut gue. Kos-kosan itu yang masih layak menurut gue untuk gue tinggal tuh 1,5 juta ya per bulan. Itu masih oke lah. Nah makan, nah ini makan nih. Makan tuh realistis ya, gue budgetin 1 juta sebenarnya. Ini buat lu ada yang aneh-aneh. Menurut gua 1 juta itu a reasonable amount untuk lu bisa makan selama sebulan bahkan di Jakarta. 1 juta per bulan, 1,5 juta kos-kosan, itu udah sisa 2,5 juta. Jadi dari 5 juta gaji gua disisa 2,5 juta. Butuh transport ya. Transport ini ya gua budgetin 500.000. Menurut gua make sense ya. Ini bukan gua naik Silverbird ya gitu ya. Itu langsung habis kali 500.000. Ini naik angkutan umum ya. Kayak zaman dulu gua masih kerja, mungkin naik motor itu menurut gue 500.000 itu adalah angka yang make sense. Internet mungkin ada dari cost, tapi kan kita butuh bayar internet sendiri dan utilities yang lain gitu. Kebutuhan yang lain-lain itu gue budgetin di 200.000. Ini gue coba sehemat-hemat mungkin. Lagi, ini bukan buat lu. Ini cara gue ngatur gaji UMR. Ya, jadi ini kalau punya ilmu kayak gue bakal ngapain. Kenapa? Karena gue dapat kestabilan dari pekerjaan gue. Gue tahu at least gue bisa makan kalau gue spendnya cuma 1,8 juta. Paham gak sih? Gue mau ngasih kalian yang realistis. Kalau gue pribadi itu bakal gue trading secara agresif ya. Mungkin gue main options, gue main derivative market. Cuman itu kalian gue yakin itu gak applicable ke kalian ya. Tapi gue akan cari strategi paling agresif untuk kembangin uang gue ini. Kalau income-nya di atas gak bisa nambah. Jadi apakah gue akan punya dana darurat? Tidak ya. Tidak. Gue akan fokus untuk gue bisa kerja. Itu mungkin gue kepikiran 2 skenario ya. Karena ini gue di kondisi kepepet, kalau in case gue salah tuh masih bisa makan, ya. Gue bakal taruh mungkin setengah itu di Bitcoin udah pasti. Ya 50% udah pasti gue taruh di Bitcoin. Kenapa? Karena simple ya. Gue gak peduli naik turun kiri kanan jungkar baliknya, gue gak peduli ya. Yang gue tahu Bitcoin itu CAGR-nya sekarang itu masih 100% dari awal berdiri ya. Dari 2009 tuh CAGR-nya compound annual growth rate-nya itu 100%. Tapi itu kalau gue let's say ya udahlah gue pangkas ke paling gue pangkas, forward-nya kan masa depan gak seperti masa lalu, ya anggaplah benar 30% per tahun ya. Bitcoin akan 30% per tahun kalau gue invest secara berkala, setiap bulan gue tabungin. Itu either 50% atau 100%. Nah, tapi kalau 100%, 1,8 juta langsung gue taruh di Bitcoin semua dengan ekspektasi 30% per tahun ya, sampai mungkin 10 tahun ke depan. Skenario kedua, itu gue 50-50 ya. Mungkin gue cari saham lokal ya, gue cari saham lokal yang stabil ya. At least biar gue bisa mainin dividend play ketika nanti uang gue itu udah gulung ke ratusan juta. Jadi mungkin gue taruh di Bank Mandiri itu 50%. Jadi 900.000 di Bitcoin, 900 di Bank Mandiri ya. Karena loan growth-nya masih oke banget. Dan gue liat long term-nya oke. Gue langsung pos-posin tuh. 1,5 di sini, 500.000 di sini ya. 1 juta buat makan, 200.000 buat lain-lain. Mentok gitu. Gak bakal ada lewat 100.000 pun gak bakal ya. Itu gak bakal. Gue bakal jadi orang paling pelit di dunia ya. Itu bakal gue gandain ya dalam